Ini murni ruang pengabdian. Ini ruang mengabdi kepada para kiai, para ulama, khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang sama, yang beda jangan dipaksa sama, dan yang sama jangan dibeda-bedakan. Asik. Nah, ya, dan ini ada di nilai-nilai kita di kampung-kampung, di ruang-ruang kehidupan kemandaran kita. Itu kalau ada orang acara nikahan, tetangga rumah, meskipun dia sudah beli kain yang baru, dia tidak akan ke situ kalau tidak dipanggil. Iya. Datu nalau pandana peroa. Iya. Tapi ketika tetangganya mengalami musibah, duka, sakit, kematian, kebakaran apa, tanpa dipanggil pun dia datang. Dan dia tidak tanya apa agama. Banyak cara bersedekah, dan sedekah digital salah satunya adalah subscribe. Jangan lupa ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya sangat bahagia bersama dengan teman-teman di Studio Panderita, karena hari ini kami kedatangan tamu produk lokal tapi bereputasi nasional, asli orang Mandar. Tapi kiprah beliau hari ini bukan di Mandar, tetapi sudah di Jakarta. Dan secara kebetulan, sebagaimana kebiasaan kami selama ini, ketika ada tamu hebat yang datang di kantor ini, jangan Anda berharap bisa pulang dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar sebelum Anda duduk di studio ini. Kak Mas'ud Soleh. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya hostnya ya. Saya langsung dikondisikan ditahan pulang-pulang ya. Dari papalaya ya. Apa kabar ini Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kalau tidak salah tadi ini kegiatan apa di? Ya itu share dialog terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Kegiatannya FKUB. Saya diajak untuk ikut nimbrung, belajar bareng-bareng lah. Bukan belajar tapi jadi narasumber. Teman-teman yang lain. Makin tinggi memang begitu, makin tawadhu. Kak Kancu biasanya beliau dipanggil. Saya boleh panggil Kancu. Saya lebih suka itu. Oke ya. Kak Mas'ud, Kancu lebih suka. Kancu ini kan yang kita tahu ya sebagai asli orang Mandar. Coba dicerita sedikit nih Kak. Tentang kegiatan di Jakarta ini kepada seluruh teman-teman ini. Dan saya kira ini podcast pertama loh setelah Kak Ancu Mas'ud didudukkan pada posisi salah satu organisasi terbesar di Indonesia sebagai wakil sekretaris jenderal. Coba cerita sedikit nih kegiatannya Kak. Baik, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Iya, pertama ya itu kan lebih bersifat ruang pengabdian ya. Itu lebih bersifat ruang pengabdian, mengabdi kepada kiai, mengabdi kepada NU, mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan kerja-kerja begini memang ini tidak hanya butuh kesiapan fisik, tapi lebih banyak butuh hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Butuh daya saya menyebutnya semangat lah. Semangat, dan itu bukan sesuatu yang bisa diminta-minta. Itu memang anugerah. Makanya saya punya tulisan sedikit di buku catatan saya bilang harapan besar seorang pengabdi adalah istiqomah. Ya itu, dan saya tidak pernah sangka itu, Ustaz, kalau saya akan tiba-tiba diamanahi menduduki posisi yang sangat berat begini, sangat mulia dan butuh pertanggungjawaban baik secara moral terlebih secara sosial. Jadi ya ini amanah yang saya anggap butuh support dari utamanya
keluarga besar kita yang ada di Mandar ini butuh doa. Ini ya, ini murni ruang pengabdian. Ini ruang mengabdi kepada para kiai, para ulama, khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau berkaitan dengan tugas-tugas fungsionalnya lebih banyak melayani agenda-agenda. Tapi kan sebetulnya begini Kak, jalan untuk ke sana kan sebetulnya sudah ada sejak Kak Ancu ini mengabdi di pengurus besar Ansor. Iya, betul. Jadi 10 tahun. 2 periode itu saya diamanahi juga sebelumnya ya menjadi salah satu, awalnya juga wakil sekjen. Di periode pertama wakil sekretaris jenderal di Ansor pusat. Periode kedua di eranya Gus Yakut. Jadi 2 periode Gus Yakut. Enggak, sebelumnya sahabat Nusron. Oh iya betul. Nusron Wahid. Di situ saya di posisi wakil sekjen, terus eranya Gus Yakut di Menteri Agamanya. Percaya menjadi salah satu ketua pimpinan pusat dan diberikan amanah juga untuk mengawal terkait dengan Satuan Khusus Nasional Protokoler di Bansar. Nah, kedua ini hal yang saya anggap ya ini pembelajaran besar untuk misalnya di kerja-kerja nasional di Jakarta, keliling kemana-mana di seluruh Nusantara dan belajar bersama dengan sahabat-sahabat dari berbagai macam latar belakang suku, latar belakang karakter, latar belakang sosial budaya dan sebagainya. Dan akhirnya tiba-tiba di eranya Kiai Yahya ini, Gus Yahya, di mana beliau salah satu semangatnya adalah spirit Nusantara ya, spirit di mana keterwakilan berbagai macam kader-kader NU di seluruh Indonesia Nusantara ini muncul di kepengurusannya. Dan kayak kami ini kan memang orang-orang teknis yang memang siap mobile, siap melayani ini, mengurusi itu, mengurusi ini. Saya lebih bersifat pelayan saya di melayani para kiai, melayani para. Tapi tidak sembarang loh orang bisa melayani kiai-kiai besar di Nahdlatul Ulama. Oh ya. Itu. Berarti intens pasti ini Kak Ancu ini sering ketemu dengan Pak Menteri ya. Ya kalau itu sih ya. Sejak dulu di Ansor memang kalau ada acara kan biasanya kan sering hadir. Tapi saya itu lebih sering terpesona kepada para kiai, para habaib, para ulama. Suka ngurusi sendalnya, ngurusi tempat duduknya, ngurusi. Ya saya nikmati itu. Saya nikmati. Nah itu dari dulu saya diajari. Apalagi kalau di Mandar ini kan ya teman-teman tahu lah. Habitat saya kan Thariqah. Dari dulu kan memang ya saya belajar kepada Kiai Shibli. Beliau yang mendidik mental saya untuk bermental pelayan, bermental. Ya kalau dalam bahasanya khadim lah. Dan saya nikmati itu. Saya puas ketika saya bisa melayani orang. Saya bahagia. Apalagi kalau yang dilayani kiai. Ya, mudah-mudahan ya. Mohon doanya. Kak, saya menganggap Kak Ancu Masud ini seorang petarung. Mungkin karena bahasa pengabdian itu pula lah. Ini mungkin secara ini betul-betul privasi sebetulnya ini. Tapi saya banyak orang yang bertanya itu. Ancu Masud ini kan seorang aparatur sipil negara. Kemudian out the box. Meninggalkan kerangkengnya sebagai ASN itu untuk melakukan lompatan-lompatan pengabdian sehingga bisa duduk seperti hari ini. Coba bisa dijelaskan alasannya? Pertama, saya menjalani hidup itu ya mengalir saja. Iya. Mengalir saja, serius. Saya pulang dari Makassar, terus sejak kecil saya kan yatim kan. Yatim dan tidak punya saudara. Sejak lahir. Saya hidup bersama 2 orang perempuan. Ibu kandung saya dan saya punya tante dan di Mambu, di Luyo sana, di Bumi Sipamanda kan. Nah, ya sehingga kalau orang bilang biasanya anak semata wayang gitu kan agak lebih, saya enggak pernah merasakan rasa manja karena saya hidup saya memang dibentuk dari susah, dari banyak bergaul dengan siapapun.
Apalagi sejak tamat SD saya sudah dikirim kemana-mana sekolah sampai Alia, terus Manlampa, terus ke Makassar. Lama kemudian pulang, daftar itu PNS. Lulus. Diperintah sama mama kan. Mama, dan saya tidak ada niat mundur, tapi ada beberapa macam pilihan yang saya harus memilih. Bahwa ya, kalau saya ini ya ini. Akhirnya mungkin karena Allah menghendaki bahwa saya ditakdirkan begini hari ini, sehingga fase-fase itu mesti saya lewati. Dan itu tidak mudah loh melepas itu. Bukan hanya tidak mudah, saya tidak pernah berpikirkan untuk meninggalkan itu, tidak pernah. Cuma prinsip saya, dimanapun saya diamanahi atau disituasikan, apakah itu semacam pekerjaan atau organisasi, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu aja sih, semampu saya loh ya, semampu saya. Dan teman-teman tahu lah bagaimana dulu saya juga di sini, terus tiba-tiba diajak ke Jakarta dan tinggal di sana, dan ya akhirnya sampai sekarang. Atau jangan-jangan Kak Ancu ini ikut jalan yang sudah ditempuh oleh kakak guru Kiai Shibli itu. Kan jalannya juga kurang lebih begitu. Iya, tapi tidak ada pikiran seperti itu, tidak ada. Tidak ada pikiran seperti itu bahwa ada mirip-miripnya, ya iya mungkin, tapi maksudnya saya enggak pernah. Semata-mata karena memang pengabdian. Iya, dan saya tipe orang yang jarang misalnya membuat planning yang harus begini enggak. Saya percaya aja bahwa semua yang terjadi di wilayah apa sih bahasanya itu, wilayah zahir ya sudahlah, apa yang terjadi di wilayah ini yang Oke Kak. Ya begitu katanya. Ini baru pengantar ya. Oke, jadi sekarang mondar-mandir Jakarta, mondar-mandir, dan selama ini kepengurusan ini lebih banyak di sana. Ini kemarin kalau tiba-tiba ada hal yang urgen kayak kemarin kan, saya punya ibu kan dioperasi, saya harus balik. Saya sering ikuti loh akun sosial media Kak Ancu. Berarti biasa juga nonton Pandrita ini? Sering. Ya, saya suka. Dan ada satu tadi yang saya sudah sampaikan, wolo ido, ande formal loh, wolo ido mak. Suka saya yang mengalir, tidak ada sekat-sekat, embel-embel, lambang-lambang, lebih. Oke Kak. Tadi pada saat Kak Ancu ini memberikan pencerahan ya, menjadi narasumber di acara KUB, singkat tapi sangat padat dan mengena. Ini kaitannya tentang local wisdom, kearifan lokal kita di Mandar, dalam kemudian memberangus persoalan-persoalan yang bisa menghancurkan kesatuan bangsa. Ya. Coba bisa dieksplor. Apa ya? Sebagai orang Mandar kita ini. Iya, jadi wacana terkait itu kan memang bukan barang baru ya. Terkait dengan moderasi, menghargai perbedaan, toleransi. Maksudnya ini bukan sesuatu yang baru dalam khasanah kehidupan keindonesiaan. Karena ini juga menjadi ruh dari bangunan Republik ini, kebinekaan itu. Iya, jadi kalau di sisi lain bahwa kita dipersatukan karena kita punya kesamaan visi. Founding fathers kita membangun Republik ini, mendirikan negara ini karena memiliki kesamaan impian, kesamaan harapan. Tapi jangan lupa bahwa kesamaan-kesamaan itu justru juga disangka oleh kesadaran bineka, ya kan? Baik secara sosiologi, kesukuan, budaya, apalagi termasuk khasanah keagamaan. Ini kan kekuatan, ini penyangga. Sehingga betul-betul bahwa ya pilihan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam falsafah kehidupan kita sebagai satu bangsa, satu ikatan bernegara memang ya tepat memang. Apalagi kalau secara teologi kan Bapak lebih tahu lah bahwa ya, yang beda itu kan rupanya. Orang Mandar bilang ya, ini saya tahu. Rupa tahu tiamedi. Maksudnya apa? Bahwa kalau kembali ke
sejarah yang lebih dahulu kan manusia mana yang tidak dari Adam alaihissalam. Nggak ada kan? Tapi ketika dia turun, lahir menjadi suku-suku, menjadi bangsa. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa semakin kau pahami perbedaan, justru kau semakin menemukan kesamaan-kesamaan. Ya. Karena pada yang beda itu justru ada samanya. Sehingga saya suka ada ungkapan ulama yang mengatakan, yang sama, yang beda jangan dipaksa sama, dan yang sama jangan dibeda-bedakan. Asik. Gitu. Karena ya perbedaan itu kan sunatullah. Iya. Membeda-bedakan itu yang. Tapi kan tapi kan pada sisi utamanya di sosial media, premium perbedaan ini kan kadang dipecah-pecah sehingga seakan-akan ini menjadi monster yang bisa mencederai bahkan menghancurkan bangsa kita ini. Ya betul sehingga memang yang begini, narasi begini harus tetap jangan dihentikan. Narasi terkait dengan bahwa kita memang ditakdirkan berbeda, betul. Latar belakang kita berbeda, betul. Dan tafsir nilainya harus juga tetap dilakukan. Bahwa misalnya saya dengan si A misalnya takdir beda agama, ya kan? Atau beda suku misalnya. Tapi kan apapun agamamu, apapun sukumu, orang kan butuh pintar. Orang butuh sekolah, orang butuh aman, orang butuh rukun, orang butuh sejahtera, orang butuh maju, orang butuh bahagia. Nah nilai-nilai ini kan universal, dan ini melekat kepada fitrah kemanusiaan, tanpa menyoal apa suku apa agamanya, ya kan? Maka saya bilang ya jangan menyentuh ini karena memang sudah begini dari sononya kan, dan saya percaya betul bahwa ini bukan chosen, ini bukan pilihan. Saya menjadi laki, ini kan given dalam istilah antropologi. Ini kan ya toh, ya memang apa toh ini toh Allah Taala menjadi temuannya. Toh ini terus menjadi suku apa. Tidak ada ruang negosiasi sebelumnya, nggak ada. Anu pura aturan sendiri. Nah, yang utama kemudian adalah sejauh mana kau menyadari kemanusiaanmu untuk tetap saling memanusiakan. Karena ada ungkapan mengatakan bahwa bisa jadi secara keyakinan kita berbeda, tetapi dalam soal kemanusiaan kan kita bersaudara. Nah, ya, dan ini ada di nilai-nilai kita di kampung-kampung, di ruang-ruang kehidupan kemandaran kita. Oke, tapi sebelum ke sana Kak, di mata Kak Ancu, ini dari teropong seorang Kak Ancu Masud, kacamata seorang yang sekarang tentu banyak bersentuhan secara nasional dengan tokoh-tokoh nasional kita. Ya. Apa memang kondisi kita hari ini dengan mega diverse country tadi kalau bahasa Pak Kepala Kantor ini memang membahayakan ya, secara kenegaraan, secara kebangsaan ini? Hemat saya, ini kan sebenarnya kecil ini. Letupan-letup ini kan kecil. Tapi ini kan tidak boleh dibiarkan. Ya. Kesadaran hidup berbangsa itu, bersatu tanah air, bersatu bangsa, bersatu negara, bersatu bahasa, ini kan harus tetap dikuatkan, dikokohkan. Dan agama yang bagi sebagian orang, ini pun sekecil, dijadikan sebagai alat untuk merusak ini keindahan. Betul. Pakai stigma keberagaman, justru mayoritas hari ini kita yang masih sadar ini justru melihat agama sebagai pengindah, penyempurna hasanah keberagamaan ini. Keberagaman beragama, ya kan begitu. Makanya ya saya optimis lah selama masih kita semua, para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib dan para pendidik, para birokrat dan semua elemen bangsa ini tanpa terkecuali. Tetap mengatakan bahwa ya urusan berbeda ini itu ya udahlah, ini urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut rasa aman, rasa rukun, rasa tertib sosial, saya pikir kita sepakat untuk mengatakan bahwa ya kita bersatu untuk menjaga itu. Saya kadang suka menggunakan kalimat iman itu butuh wadah dan syarat mewadahinya kan aman. Aman ini kan lebih bersifat sosiologis, sementara iman kan lebih ke teologi. Jadi, nono cara ande aman dia. Cara merawat rasa aman, ya mesti rukun, mesti saling harga menghargai.
Mesti menghargai bahwa memang kita sudah beda. Ya sudahlah. Tapi kan pada ruang-ruang beda itu kan begitu banyak kesamaan-kesamaan. Berarti Kancu ini masih optimis ya kalau bangsa ya. Ini. Oh iya, insya Allah ya, bangsa Indonesia ini, negeri tercinta ini tetap akan eksis selama. Dengan segala banyak tantangannya. Karena saya percaya betul kemajemukan yang dimiliki bangsa ini itu anugerah dari Allah. Dan ya Allah juga yang akan menjaganya kan, melalui hati-hati hamba-hambanya yang mencintai kemanusiaan. Itu. Nah sekarang kita sedikit ke bawah ini, ke Mandar khususnya tadi. Seperti yang Kancu tadi sampaikan dalam paparannya. Ya. Bagaimana local wisdom ini kemudian menjaga keberagaman. Iya. Ya, silakan. Ya ini kan dalam bangunan pemahaman kita kan dipola ini budaya, terus ini agama, ya kan? Kan begitu kan? Okay. Bahasa sesungguhnya mau budaya, mau ekonomi, mau seni, kalau saya itu ruhnya agama. Kesempurnaan tata nilai budaya yang kita miliki itu agama datang. Dan itu datang menyempurnakan, bukan merombak, bukan mengubah, bukan menghabisi, bukan mengganti. Itu kesempurnaan. Misalnya mental masyarakat kita di Mandar dari dulu, bahkan seluruh Nusantara lah, kan suka ngumpul. Nauloi solaola, si rumu-rumu, si tulu-tulung, pakai dek boyang misalnya, papasiala, terus dia tomonge. Saya kadang bercanda, itu kalau ada orang acara nikahan, tetangga rumah, meskipun dia sudah beli kain yang baru, dia tidak akan ke situ kalau tidak dipanggil. Datu nalau pandana peroa. Tapi ketika tetangganya mengalami musibah, duka, sakit, kematian, kebakaran apa, tanpa dipanggil pun dia datang. Dan dia tidak tanya apa agama. Dia tidak urus apa. Ini soal. Dan ini ada. Ini yang saya bilang ini dari dulu sudah ada. Dan ini yang dirawat oleh para pendiri bangsa, para ulama, para guru-guru kita, para Andang Guruta, si Andre Guruta. Di situ mereka menjadikan sanggaan. Sehingga ngumpul, guyup, seolah-olah, ya kan? Kasih undang-undang isi pera-pera itu sih iya. Meskipun tetangganya mungkin tidak sama tidak satu tapi kalau sudah ada acara apa pasti kan? Ngumpul bareng-bareng. Pasti ngumpul bareng-bareng, pasti saling panggil memanggil, saling bantu-bantu. Dan itu hemat saya itu mekanisme kultural yang salah satu isinya adalah memperkuat spirit moderasi dan toleransi. Dan itu bukan program loh ya. Itu terbangun dari suasana kehidupan warga kewargaan dari dulu sampai sekarang. Haji juga begitu kak itu. Gimana itu? Orang yang mau haji kan sebetulnya orang mampu, tapi kemudian orang datang. Iya betul. Iya, dan itu kultur yang terbangun sejak. Betul. Bawa kapu. Kalau yang punya uang bawa amplop. Tapi kan yang tidak punya biasanya kan isi gula, isi kopi, isi panci-panci itu ya. Ya saya. Dan itu indah itu. Wah. Indah itu kehidupan. Dan itu hanya ada di Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan begitu. Dan kalau hari ini kita menyebutnya kearifan lokal, saya tak mengatakan bahwa ya kita karena membaca produknya, kita menyebutnya kearifan lokal. Tapi pertanyaannya, suasana batin apa yang dimiliki orang itu sehingga muncul kearifan seperti ini? Oke. Karena pelayanannya kepada manusia kan itu bagian dari cara mereka memuliakan penciptanya. Iya uangnya. Di mana Pak Isara dia? Karena dari situ ruhnya orang dulu. Dari situ. Cuman karena mek guru atau sekolah itu sehingga dipepiani, oh ini budaya. Tapi kalau diselami secara betul. Contoh misalnya orang Mandar misalnya, karena saat ini mau lihat topolenan dan natuana. Iya. Masa nggak wae putih? Sekarang saya tanya, bukankah itu agama? Tapi ketika kita tulis, oh ini kearifan, ini tradisi, ini kan bahasa. Tapi apa itu yang membuat begitu? Ya itu yang saya bilang. Akan malu kalau metamai waktu mandi dia tamundannya pandai misalnya. Mau itu Mahindra, Maya Wopa, Maya Panaria. Karena saya alami Pak, saya orang kampung, saya orang kampung saya alami kehidupan begitu di kampung. Kebetulan saja hari ini ya anda tuh dan berubah tetap anda namanya
Apa? Datuk dia ambil usaha ini. Karena ya apa ya? Ya banyak hal-hal, termasuk misalnya caranya orang dulu meletakkan konsep cinta tanah air. Yeah. Ini belakangan baru saya tahu secara bukan teori sih. Ini baru sekarang baru saya bisa narasikan. Misalnya kita di Mandar, bahkan sebagian suku-suku lain, itu setiap anak yang lahir, kan hari-harinya kan dipotong tuh. Tahun-tahun kan? Oke. Di Patama di Balenga Lita atau di Tuti baru kan ditanam itu. Iya. Di tanah yang tak jauh dari rumahnya. Oh iya. Tempat kelahiran. Apa sebenarnya semangatnya? Sehingga si anak kemanapun dia pergi merantau, tidak akan pernah lupa kampungnya, tanah airnya. pasti pengaruh. Ya. Bukan kali ini lebih istri, tidak nama dia ini. Iya. Karena memang ini kita kan. Oh begitu. Ada yang se-ekstrim itu. Se-ekstrim itu pemahaman. Kan kalau orang itu dibuang ke laut itu ada praktek begitu. Ada praktek begitu. Mau ita di Turak di tak tahu apakah di PU Luang, di Sede Boyang, di Pondok Boyang. Iya. Dan saya lakukan itu. Saya alami itu kehidupan. Karena ini saya pernah tanya saya punya ibu, apa nama Turai? Apa maksudnya? Ya ari dok kambeo. Itu pun dia masih kia kan namanya orang tua kampung. Mana mungkin ya kapan dok ya supaya tua mindolo mi pak guru kapan supaya kemanapun kau merantau. Sehebat apapun nanti kau di luar di kampung orang, tidak akan pernah lupa kembali untuk membangun kampung halaman sendiri. Jadi kalau kiai-kiai kita, ulama kita mengajarkan cinta tanah air bagian dari iman, dan kerja-kerja kultural punya praktek seperti itu, ini kan indah ini kehidupan. Banyak doktrin cinta tanah air untuk Indonesia memang Allah, karena agama datang menyempurnakan ini. Nah pasuku ide andang guru yolo yang kita istilahkan tradisi itu nak menjadi suku, karena menjadi lisan iman. Ternyata kalau kita menyayangi kampung, menyayangi desa, menyayangi minal iman. Iya, ternyata itu ya bagian dari cara kita beribadah kepada Tuhan. Allah. Iya. Begitu. Oke. Terakhir ini untuk Kak Ancu minta closing statementnya, bisa lihat kamera, harapan dan himbauannya mungkin secara khusus kepada masyarakat kita di Pulau Limandar dan secara umum untuk Indonesia. Silakan. Ya olehnya ya, jangan pernah lelah mencintai negeri ini, jangan pernah surut selangkah pun untuk tetap mencintai tanah air dan bangsa ini, karena mencintai tanah air ini adalah cara kita mewariskan kepada generasi kita, sekaligus cara kita memastikan kepada kehidupan selanjutnya bahwa Republik Indonesia ini akan tetap baik-baik saja. Sahabat-sahabat Gimana Polman, dimanapun Anda berada, inilah akhir dari perbincangan saya dengan salah satu putra terbaik Mandar ini, Kak Masud Saleh. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Dalam melakukan kiprah pergerakannya di Jakarta sana. Amin. Sehingga pastinya itu pasti akan bereplikasi kuat kepada Mandar. Amin. Atau daerah kita. Amin. Karena seperti kata beliau tadi, hari-harinya itu sudah ditanam di Mandar. Yang pasti berefek kepada daerah Pulau Limandar dan Sulawesi Barat. Makasih sekali lagi Kak. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara bersedekah, dan sedekah digital salah satunya adalah subscribe. Jangan lupa ya, subscribe.